membuat tanggal ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting diupload aja semuanya di sana. Kemudian bisa nggak ada yang menceritakan salah satu bagaimana praktikum hari ini akan dilakukan, ya. Coba Okti ada di ruangan ini, Okti? Ada, Bu. Oke, coba lihat rencana kerjamu dan jelaskan kepada teman-temannya bagaimana praktikum hari ini akan dilakukan. Silakan, kamu bisa share. Sebentar, Bu. Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Baik, Bu, sebentar. Saya buka dulu filenya. Ya. Oke. Izin share screen ya, Bu? Ya, silakan. Oh, ini. Apa sudah terlihat, teman-teman semuanya? Ya, ya, sudah. Silakan, Okti. Jadi untuk praktikum hari ini, kita menggunakan latex kebun, di mana kita akan melakukan perhitungan terhadap kadar karet keringnya, kelarutan, dan pengenceran pada latex kebun. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini, kita melakukan perhitungan kadar karet kering, kelarutan, dan pengenceran pada latex kebun. Untuk alat dan bahannya, alat yang digunakan yaitu timbangan, gelas ukur, beker glass, saringan, pengaduk, spatula, dan hot plate. Untuk bahan yang digunakan sendiri adalah latex segar, asam format 1%, asam asetat 1%, dan air destilata. Nah, ini untuk metodenya, ada prosedur dalam menghitung kadar karet kering latex kebun, di mana kita mulai dengan bahan bakunya latex segar, lalu 100 ml latex segar ini dimasukkan pada beker glass, dan ini akan terhitung sebagai A. Jadi 100 ml latex gelas ini nanti akan diberi keterangan A karena untuk perhitungan pada kadar karet keringnya. Lalu ditambahkan 10 ml dari asam format 1%, lalu dipanaskan dan diaduk hingga menggumpal. Lalu permukaan karet dikeringkan dengan cara kering angin, lalu kita dapatkan karet kering ini nanti ditimbang sebagai keterangan B dan dihitung fraksi pengeringnya atau FP, yaitu dengan rumus A dikurangin B per A dikali 100%. Lalu setelah kita dapatkan fraksi pengering, kita hitung kadar karet kering lateksnya dengan rumus A min FP per A kali 100%, atau bisa juga kita dapatkan dari B per A dikali 100%. Lalu kita gunakan perhitungan kembali dengan cara yang sama, menggunakan 100 ml asam asetat 1%. Dan dari hasil perhitungan ini ditabulasi, didapatkan persen dari kadar karet keringnya. Itu untuk perhitungan dari kadar karet kering latex kebun. Selanjutnya dilakukan pengenceran. Untuk pengenceran, ini dimulai dari latex segar, di mana 100 ml latex segar ini dimasukkan kepada beker glass. Selanjutnya latex disaring. Nah, lanjut untuk penentuan KKL 15%. Lalu ditambahkan ada penambahan air, lalu ditabulasikan dalam format AT. Nah, selanjutnya didapatkan persenannya dan nilai AT-nya. Lanjut ke uji larutan bahan karet mentah. Nah, dimulai dari bahan karet mentah ini ditimbang 10-20 mg. Disimpan pada tabung reaksi, lalu diteteskan pelarut, dikocok perlahan dan kita amati. Dan kita dapatkan kelarutan endapan, rasa, dan warnanya. Begitu.
Jadi ada 3 pengujian hari ini. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Okti. Okti sudah menjelaskan dengan baik apa yang tadi sudah tertulis di dalam buku penuntun praktikum. Saya harapkan yang lain pun juga memahami seperti Okti. Jadi pada dasarnya kadar karet kering itu adalah parameter penting yang harus diukur ketika lateks masih segar atau kita sebut dengan lateks kebun. Jadi petani kalau menyadap karet, mereka mengumpulkan lateks segar atau lateks kebun yang kemudian akan dibawa ke pabrik pengolahan. Nah, di pabrik pengolahan, parameter yang dihitung adalah kadar karet kering. Karena kadang-kadang petani itu melakukan kecurangan dengan menambahkan air, ya, sehingga volumenya banyak, tetapi kadar karet keringnya sedikit. Nah, kadar karet kering inilah yang akan menentukan berapa harga yang akan diberikan oleh pabrik kepada petani, ya. Nah, kadar karet kering itu diukur dengan cara menggumpalkan karet, ya, karena karet tersebut adalah terdiri dari protein-protein yang tidak stabil, maka dia bermuatan positif. Ketika kita beri asam, asam akan mendonorkan H+ ya, yang membuat penggumpalan pada bahan karet. Nah, sedangkan airnya sendiri akan tertinggal ya. Jadi lateks kebun atau lateks segar itu terdiri dari bahan karet ya dan air. Ya, jadi bahan karet yang terlarut dalam air. Nah, ketika tidak ada yang mengganggu, maka bahan karet tersebut akan bersifat koloid. Ya, jadi larutannya itu bersifat koloid yang bercampur dengan air. Nah, ketika kita ganggu, baik itu misalnya pemanasan, baik itu penambahan asam atau pengadukan, ya, atau mungkin penambahan enzim, maka bahan karet akan lebih mudah menggumpal, ya, yang nanti akan diukur sebagai kadar karet kering atau K3, ya. Nah, kemudian dalam proses-proses tertentu ya kadang-kadang kita akan membuat lateks segar dalam konsentrasi tertentu. Setelah kita ketahui kadar karet kering, maka gitu kan dalam exercise di dalam buku penuntun praktikum Anda diminta jika misalnya kita akan membuat lateks kebun yang sudah kita ukur kadar karet keringnya tadi menjadi larutan koloid yang mempunyai kadar karet keringnya 15%. Maka berapa air yang perlu ditambahkan? Yang terakhir adalah mengukur kelarutan bahan karet dalam berbagai macam solvent. Nah, untuk apa kita harus ukur? Ini adalah juga salah satu parameter yang harus diketahui ya dalam aplikasinya nanti. Apakah karet itu harus bersentuhan atau kontak dengan pelarut-pelarut yang sangat agresif seperti pelarut organik ya atau pelarut anorganik yang lain. Sehingga nanti dalam aplikasinya akan memudahkan kita di dalam mendesain ya. Jadi katakanlah misalnya bahan karet nanti digunakan untuk basket dalam mobil yang harus bersentuhan dengan panas tinggi dan juga dengan minyak misalnya. Maka uji kelarutan ini cukup penting. Selain itu sebenarnya ada uji-uji lain ya seperti uji ketahanan panas, uji mekanis ya kekuatan tarik, elongasi, tetapi kita tidak lakukan di sini ya. Baik, itu saja pengantar dari saya. Silakan kita selanjutnya dengan Bu Ega. Silakan Bu Ega. Bu Ega, kameranya Mas diharapkan ke Bu Ega ya. Oke, silakan menyapa para murid di sana, Mbak Ega. Silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ega terdengar? Waalaikumsalam, Bu. Terdengar ya? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Baik. Sekarang hari ini kita akan melaksanakan praktikum perhitungan karet, kadar karet kering dan uji kelarutan.
sudah tadi dijelaskan sama siapa tadi? Okti. Okti ya. Tapi maaf, dalam prosedurnya, prosedur untuk membuat karet kering itu, kita di situ ada ditambahkan 10 mili asam format 1%. Akan tetapi, karena kita sudah berkali-kali praktikum, nah, akan diubah konsentrasinya menjadi 10%. Karena 1% itu tidak menggumpal ternyata. Entah kenapa. Nah, saya pekatkan asamnya jadi 10%. Ya. Jadi nanti dirubah untuk itunya 10% asam format dan 10% asam asetat disamakan. Nah, untuk penambahannya nanti 10 mili. Nah, kita mulai. Alat-alatnya sudah kalian lihat kan? Bisa dilihat ya. Ada gas piala, ada tabung reaksi, ada pengaduk, ada gas ukur, ada larutan, ada bahan, dan pelarut-pelarut yang ada di depan. Ya, sudah ada di modulnya kalian punya? Sudah ada, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita mulai. Silakan kita bantu. Timbang 50 ml latex ditimbang di sana. Ya, coba. Perhatikan ya, soalnya nanti dibikin laporan. Dibuat laporan. Oke. Timbang dulu ini, gas pialanya. Kita 50 gram. Pelan-pelan. Ya. 50,3 ya. Nanti dicatat. Nih. Satu lagi. Satu. Sebentar, ditahan dulu. Yang pertama 50,3 ya. Nanti soalnya ada perhitungan. Kurang sedikit. Udah, oke. 50,1. Nah, mana yang 50,3? Ini, mana yang? Nah, kemudian kita masukkan ukur asam asetat sebanyak 10 mili ya. Ini apa? Yang 50. Nah, ini asam asetat. Nah, aja yang penting ada keterangannya. Sedikit ya. Yang gitu. Mas, saya asam format.
Baik, kita aduk bersama, penambahannya sedikit demi sedikit ya. Ini asam formiat ya, itu asam asetat. Nah, kita aduk, masukkan sedikit demi sedikit ya, sambil aduk. Kita lihat dan bandingkan mana yang larut semua dan mana yang tidak larut semua ya. Nah, ini cuma segini larut. Nah, enggak semua kalau asam formiat itu. Kemarin itu asam asetat semua larut. Semua menggumpal maksudnya. Ya. Begini enggak ini ya. Nah, semua juga ya. Nah, semuanya larut. Kita masuk ke pengadilan dulu. Ya. Pengadilan. Udah. Udah. Kita cuci. Udah. Nah, setelah menggumpal, kita cuci berkali-kali sampai asamnya hilang ya. Saya cucinya di wastafel ya. Iya, bisa aja. Selama praktikum berlangsung, silakan jika ada yang ditanyakan, baik ke Bu Ega maupun dengan saya, ataupun dengan teman-temannya yang sedang melakukan praktikum di ruangan ini. Silakan.
Ibu mohon maaf itu suaranya di mute ya. Iya, Bu. Punten suaranya ke mute kayaknya, Bu. Ini aku juga masih. Oh, benar ya? Berapa? Meeting S-nya langsung. Iya, langsung nanti ketemu. Apakah koneksinya masih hidup? Masih nggak ya? Bagusan ada suaranya nggak ada? Halo, halo? Kedengaran nggak? Ada suara. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Udah, Bu, kedengeran. Kedengaran. Ya, ya. Kedengaran katanya mau kedengaran. Satu. Ya. Silakan dihitung. Sudah ya, didapatkan hasil target karet perhitungan karet kering. Berapa? Kakaknya? Oh, kakaknya dimasukkan aja. Berapa?
Itu kadar karet keringnya. Sudah ya Bu, itu hasilnya sudah ketemu, sudah didapatkan. Ya. Sorry. 50,1 berarti 2 kali lipatnya dari berat itulah. Kalau 17 ya kira-kira 36 kurang ya. Berapa itu? 13 kali 2, 34. Oke, 33,7. Oke. Yang atas itu adalah akhirnya 12,8. Kira-kira 2 kalinya itu 24 karena ini 50. Ya, oke, baik. Sepertinya sih sudah make sense. Ya. Oke. Now, ada yang ditanyakan? Dari kelas ini ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ada yang ditanyakan, kita lanjut ke... Belum, Mbak. Ada yang ditanya ini. Ada yang sebentar. Ya, silakan. Tadi untuk asam formatnya itu kan 10%, Bu. Asam asetatnya itu 10% juga ya, Bu? Oh, berarti sama-sama 10% berarti. Iya, ya? betul. Tetapi ternyata hasilnya beda ya. Iya, Bu. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, asam format atau asam asetat? Kinerjanya mana yang lebih baik dalam menggumpalkan bahan karet? Halo student. Asam asetat. Asam asetat, Bu. Asam Asetat. asetat. Oke, baik. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa bisa terjadi demikian? Ada yang bisa ngasih alasan? Oke, yang di sini kenapa bisa asam asetat menggumpalkan lebih baik dibandingkan asam format? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ani. Nina. Ada yang bisa menjawab apa bedanya asam format sama asam asetat? Kalau asam format asam lemah, Bu. Yes. Kalau asam asetat asam kuat. Iya, ya. Jadi karena kekuatan asam atau donor H plusnya, kalau asam kuat pasti H plusnya akan lebih banyak ya. Kalian nanti buka-buka buku kimia ya, valensi ya, H plusnya berapa kalau misalnya dalam asam asetat, H plusnya berapa kalau dalam asam format. Sehingga makin banyak H plus artinya adalah makin banyak juga dong yang digumpalkan, kan gitu ya. Bahan karet yang digumpalkan. Oleh karena itu, karena asam format merupakan asam yang lebih lemah ya, maka dia menggumpalkan lebih sedikit. Begitu ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan lagi Mbak Ega dengan uji kelarutan. Nah, kemudian saya mau sebelum ke sana, saya mau menjelaskan bagaimana kalau tadi kan sudah ketemu ya, kadar karet keringnya Anda sudah ketemu 33% based on asetat dan 25,5% based on asam format. Kemudian andaikan saya ingin mempunyai larutan ya, mempunyai latex segar tadi dengan kadar karet kering 15%. Berapa air yang saya tambahkan? Ya, itu adalah pertanyaan butir nomor B. Kalian hitung ya.
Kalau kadar karetnya 15%, berarti kan harus ditambahkan sesuatu ya, cairan ya. Maka berapa air tambahannya yang harus ditambahkan agar kadar karet keringnya mencapai 15%. Ya, hal tersebut itu dipakai di dalam industri nanti ketika kita menggunakan lateks segar atau lateks liquid yang disebut dengan lateks cair ya, yang digunakan untuk membuat berbagai macam produk tipis, misalnya kayak glove ya. Glove kita tidak membutuhkan kadar karet lateks yang mempunyai kadar karet tinggi. Jadi biasanya sekitar 15%, 20% gitu kan. Sehingga kita harus membuat larutan karet dengan kadar karet kering di dalam bahan yang kita inginkan ya. Nanti kamu hitung kalau saya membuat ininya kalau 15% berapa air yang kamu harus tambahkan ya. Bisa dipahami ya? Bisa paham kelas? Halo? Bisa, Bu. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan dengan uji kelarutan. Bagaimana Mbak dengan saya perserahkan ke Bu Ega. Silakan Bu Ega. Ya. Baik, selanjutnya kita akan menguji larutan bahan karet mentah pada berbagai pelarut. Kita timbang sebanyak 10 sampai 20 mg. Ya. Suara inimu. Makanya tadi nggak kedengar karena kamu muternya. Oke, perhatikan yang dilakukan Bu Ega ya adalah memotong bahan karet ya, tidak harus banyak yang sudah kita gumpalkan tadi ke dalam tabung reaksi. Oke, kita siapkan berbagai macam ya dalam tabung reaksi karena kita mencoba untuk melarutkan dengan berbagai macam pelarut baik itu organik maupun anorganik. Ada berapa tabung reaksi Mbak Ega? 8. Ada 8 ya. Karena pelarutnya ada 8 macam ya dia. Oke, karena pelarutnya 8 macam. Tapi kita menggunakan 2 yang tadi konsentrasi asam asetat dan asam karbonat. Oke, jadi bahan karet keringnya yang digumpalkan dengan asam asetat dan yang digumpalkan dengan asam format, dua-duanya diuji kelarutannya dalam berbagai macam pelarut organik.
Enggak, dipisah, beda-beda. Kelas ada yang ditanyakan? Apa yang disiapkan Bu Ega? Halo kelas. Sudah jelas, Bu. Ini dengan belakang yang asam. Yang asam apa? Ini asam pamuk. Banyak. Sudah ya, kita yang asam potlot kan, asam aspat. Nah, yang keras. Mana mau nyoba dulu? Udah, nggak ditaruh dulu ya. Nah, berarti kurang. Sedikit lagi. Lagi. Sudah, kita selanjutnya kita menambahkan pelarut ya, macam-macam pelarut. Kita ulang. Pertama adalah apa? Yang diproses itu air ya. Biar enggak
khususnya di ininya, di laporannya. Nah, yang pertama adalah kita penambangan, silakan. Pertama aquades, air ya, air aquades, ditambah aja sedikit, penting serendam, ya, aquades, ya, diaduk sambil diaduk, bentar kita lihat, lalu apa enggak ada, ya, ada perubahan ya, sekarang ya, ini yang asam aspat. Ya, bentar. Nanti kita di situ nanti di apa? Ya, ada 3 larut, dan sangat larut. Nah, setelah menambahkan larut, kita lihat apakah larut, tidak larut, sedikit larut, atau sangat larut. Ya. Yang kedua minyak sayur. Ya, ini asam format. Lihat. Ya. Kalau ya. Nanti kita diangkat ya. Ini nanti kita diamkan dulu. Kembali nanti dia nanti apakah ada yang lain atau enggak. Ini sama lagi dikit. Ya, sama-sama. Ada tengah-tengah ya. Biar apakah ada larut atau enggak. Larut yang ke 5 ml. Diaduk juga sama. Yang keenam, kloroform.
Ini ada berbusa ya. Sedikit berarti larut ya. Sedikit larut. Kalau klorofon dari kemarin ya. Bahwa klorofon itu sedikit larut. Ya, karena bukan bisa itu ya. Jadi ada reaksi ya. Ini yang ketujuh toluen. Silakan di screenshot ya masing-masing nanti untuk buat laporan. Sama dengan yang ini apa? Mungkin ininya urutannya. Jadi sedikit memang. Ada ya? Nggak larut ya? Nggak larut kan? Nggak ada ya? Berarti dia tidak larut. Yang terakhir heksan ya, ke-8 larut yang ke-8 heksan ya. Sama ya, sudah larut ya. Nah, setelah kita diamkan beberapa menit, kita lihat lagi. Apakah ada perubahan ya? Larut apa enggaknya? Ini kodenya, Ini akan ternyata sama, tidak ada perubahan, berarti dia tidak larut. Ini dengan air, ini dengan minyak, apalagi dengan minyak ya. tidak larut. Ini dengan etanol. Ini dengan aspal, sama ya. Tidak larut. Terus dengan benzen. Sama tidak larut juga. Ini dengan klorofom. Ada yang larut, kenapa di bawah? Kalau itu ada berbusa, berarti ada sedikit sekali apa? Perubahan Ya. berarti dia tidak lanjut. Dengan heksan sama. Tidak ada perubahan, tidak ada endapan, tidak ada larutan. Berarti dia tidak lanjut. Jadi kesimpulannya Larut. Nah, ada satu itu kalau sedikit itu pun. Silakan, sudah. Silakan. Kenapa?
Ini lihat ya. Ya. Enggak. Enggak. Itu asam apa? Ada sedikit. Ya, dia larut berarti. Asam. Baik, gimana Bu? Sudah selesai kita praktikumnya? Halo kelas. Halo. Halo. Iya, Bu. Apakah masih ada orang di sana? Ibu. Ada Ibu. Oke, baik. Tadi sudah diperhatikan dengan seksama apa yang kita lakukan ya, dengan apa namanya penggumpalan karet ya. Kita gunakan 2 jenis asam dan juga dengan berbagai kelarutan ya.
Ternyata bahan karet itu lebih tough ya, tidak banyak larut di dalam berbagai macam pelarut. Baik, sudah ada yang menghitung berapa air yang ditambahkan untuk membuat kadar karet keringnya 15% dalam latex segar? Sudah ada yang mencoba mencoret-coret? Halo kelas? Sudah ada yang sudah mencoba untuk menuliskan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, baik. Saya mau memberikan video ya bagaimana karet itu diolah ya. Sehingga Anda memberi gambaran, mendapatkan gambaran bagaimana karet diolah dan digumpalkan kemudian digiling ya, yang merupakan juga bagian dari praktikum kita pada minggu-minggu berikutnya ya. Saya sehingga memberi gambaran ya kepada Anda apa yang sebenarnya manufacturer atau pabrik pengolahan karet itu melakukan pengolahan produk intermediate ya. Baik, silakan diperhatikan ya video yang Ibu putar. Itu adalah bagaimana mengolah karet dari latex kebun menjadi produk intermediate yang disebut dengan slab, yaitu bahan karet yang digiling menjadi lembaran tipis yang nantinya baik itu mau dijemur ataupun mau di smoke atau diasapkan itu terserah nanti, sehingga bahan karet yang awalnya latex itu menjadi produk intermediate yang siap digunakan untuk industri selanjutnya seperti industri otomotif ataupun industri ban maupun industri yang lain ya. Silahkan kita lihat, saya share screen-nya ya. Apakah sudah bisa dilihat? Ayo, Ibu, sudah bisa dilihat monitornya Ibu? Sudah, Bu. Ayo, Made, bisa ya? Oke, baik, saya putarkan. Mutu bahan olah karet rakyat atau bokar sangat menentukan daya saing karet alam Indonesia di pasaran internasional. Dengan mutu bokar yang baik, akan terjamin kesinambungan permintaan pasar dalam jangka panjang. Mutu bokar yang baik dicerminkan oleh kadar karet kering atau K3 atau kebersihan yang tinggi. Tapi ini dia Upaya penanganan perbaikan dari mutu bokar harus dimulai sejak penanganan latex dulu sampai dengan tahap pengolahan akhir. Dalam rangka perbaikan mutu bokar, pemerintah telah menetapkan SNI Bokar nomor 062047 tahun 2002 pada tanggal 17 Oktober 2002 dengan kriteria nilai K3, kebersihan, ketebalan,
dan jenis koagulan atau pembeku. Oleh penelitian karet. Bokar yang bermutu tinggi harus memenuhi beberapa persyaratan teknis, yaitu tidak ditambahkan bahan-bahan non-karet, dibekukan dengan asam format atau asam smooth, atau bahan pembeku lain yang dianjurkan dengan takaran yang tepat. Segera digiling dalam keadaan segar, disimpan di tempat yang teduh dan terlindung, dan tidak direndam dalam air. Bokar yang direkomendasikan adalah jenis sip angin, slab giling, atau slab tipis. Cara pengolahan slab tipis adalah ada dua cara, yaitu dari bahan olah latex murni dan campuran dari latex dan lem mangkok. Slab tipis dibuat dari lateks atau campuran lateks dengan lem mangkok yang dibekukan dengan asam format atau asam smooth atau deorab di dalam bak pembeku yang berukuran 60 cm kali 40 cm 6 cm tanpa perlakuan penggilingan. Lebar gilingannya. Proses pembuatan slab tipis dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, masukkan dan susun mangkok secara merata di dalam bak pembeku. Ini yang dikat yang sudah. Kedua, tambahkan larutan asam format atau asam smooth 1% atau deorab ke dalam lateks kebun dengan takaran 100 sampai 110 ml per liter lateks. Kemudian diaduk. Kita buat latex pekat ditambah CMC belum? Iya, Udah nggak jelas. kayak gitu nanti. Ketiga, tuangkan campuran lateks dan pembeku tersebut ke dalam bak pembeku yang telah diisi lem mangkok. Keempat, biarkan sekitar 1 sampai 2 jam, lalu bekuan diangkat dan disimpan di atas rak di tempat yang teduh. Dengan membuat slab tipis, akan diperoleh keuntungan antara lain mutu seragam dengan kadar karet kering atau K3 sekitar 50%. Tidak ada resiko prakoagulasi dan mudah dalam pengangkutan. Kendala yang mungkin dihadapi dalam pembuatan slab tipis antara lain perlu tambahan biaya untuk pengadaan asam format atau asam smooth atau deorab, dan kemungkinan terjadi manipulasi berat karet dengan menambah bahan-bahan tentang karet ke dalam slab. Kadar karet kering slab tipis dapat ditingkatkan menjadi sekitar 70% dengan menggunakan hand angle, dan hasilnya disebut slab giling. Kelebihan lain slab giling adalah nilai ketahanan plastisitasnya atau PRI lebih tinggi. Sip angin adalah lembaran karet hasil bekuan lateks yang digiling dan dikering anginkan sehingga memiliki K3 90 sampai 95%. Pengolahan sip angin dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu penerimaan dan penyaringan lateks, pengenceran, pembekuan, pengeraman, penggilingan, pencucian, penirisan, dan pengeringan. Penyaringan lateks. Udah gede. Udah apa? Gede belum? Tinggi bang. Kayak kelihatan udah dewasa gitu. Tahu ya anak lu.
Bu, maaf, suara videonya tidak ada, Ibu. Maaf Bu, suara videonya tidak terdengar. Untuk setiap liter latex. Kemudian diaduk. Ada. Busa yang timbul selama pengadukan dibuang. Kemudian latex dibiarkan membeku. Pemeraman. Setelah 15-30 menit terjadi pembekuan latex. Air ditambahkan di bagian atas bekuan untuk mencuci sisa asam dan mencegah terjadinya oksidasi enzim yang mengakibatkan timbulnya warna gelap. Lama pemeraman kurang lebih 1 jam. Penggilingan. Bekuan yang dihasilkan digiling 5 kali dengan gilingan polos dan sekali dengan gilingan beralur sambil dibilas dengan air. Tujuannya adalah untuk mencuci lembaran karet dan mencegah lengketnya lembaran karet pada roll penggiling. Pencucian. Lembaran karet yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam bak pencuci untuk menghilangkan sisa asam, sisa serum, dan kotoran yang menempel selama penggilingan. Penirisan. Penirisan dilakukan setelah lembaran karet dicuci untuk menghilangkan air di permukaan lembaran sheet. Lama penirisan kurang lebih 15 menit. Pengeringan. Pengeringan dilaksanakan di dalam gudang pengering. Selama pengeringan, dinding gudang dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kelembaban dan temperatur ruang pengeringan. Lama pengeringan lembaran sheet angin yang optimum adalah 5 hari. Oleh karena itu, petani dapat melakukan pemasaran sheet angin dalam periode mingguan dengan K3 yang tinggi. Dengan menggunakan deorat, sheet angin dapat dikeringkan selama 1 hari saja. Dan sheet angin ini akan menjadi sheet asap atau RSS karena deorat dapat berfungsi sebagai pengawet dan pemberi warna coklat seperti pada proses pengasapan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan membuat sheet angin antara lain dapat diolah menjadi RSS 3, RSS 4, atau FPR 5, memiliki K3 yang tinggi dan mutunya lebih konsisten. Biaya pengangkutan dan biaya pengolahan di pabrik lebih efisien. Harga lebih mahal. Kendala yang dihadapi dalam membuat sheet angin yaitu diperlukan investasi untuk penyediaan peralatan pengolahan, asam format atau asam smooth atau deorat, dan tempat pengeringan. Diperlukan disiplin petani yang tinggi. Diperlukan curahan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi, perlu tersedia air yang cukup untuk pengolahan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan bokar, yaitu tidak ditambahkan bahan lain atau kotoran seperti daun, fatal, scrap. Yang kedua, bahan olah karet tersebut
tidak boleh direndam. Selanjutnya juga bahan olah yang dihasilkan dihindari dari panas terik matahari. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan bokar yang bermutu baik, supaya harga yang diterima juga lebih baik. Baik, itu tadi ya gambaran bagaimana pengolahan karet di tingkat petani ya. Jadi memang perlu digumpalkan latex tersebut agar bisa disimpan dan bisa penggumpalan bisa dilakukan di tingkat petani, bisa juga dilakukan di tingkat pabrik ya. Biasanya di sekitar di PTPN yang mengusahakan perkebunan karet ya, petani-petani itu menjual lateksnya saja ya, atau bisa juga menjual bongkahan kap lamnya atau lateks yang sudah mengalami koagulasi ya. Jadi nanti baru diproses, dijadikan lembaran-lembaran karet yang disebut dengan rubber smoke sheet ya, yang digunakan untuk industri manufacturing yang lain gitu ya. Oke, baik, ada yang ditanyakan dari kelas ini tentang kalian mungkin belum mendapatkan kuliahnya ya, tetapi nanti kalau kuliah Ibu jelaskan lebih lanjut bagaimana sebenarnya penyadapan itu dilakukan, apa saja yang mempengaruhi penggumpalan lateks yang harus dijaga gitu ya, sampai bagaimana mengolah karet menjadi bongkah-bongkahan ataupun menjadi centrifugated latex atau latex yang bentuknya liquid tetapi awet ya, yang digunakan untuk produk-produk yang lebih premium ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dari kelas ini? Silakan. Nggak ada? Kalau ada dijawab, kalau nggak ada dijawab. Ada apa enggak? Bu, izin bertanya. Iya, silakan Ayu. Tadi untuk pelarutnya itu kan ada menggunakan etanol ya, Bu. Nah, kalau untuk persentase dari alkohol etanolnya itu berpengaruh nggak, Bu, untuk nanti kelarutannya? Mungkin kalau 70%, 90% gitu berpengaruh atau enggak ya, Bu? Oke, baik. Tadi yang dipakai etanol berapa persen, Bu Ega? 70%? Tadi yang dipakai adalah 95% ya. Jadi cukup absolut ya, cukup absolut, dan itu pun tidak mampu untuk melarutkan keseluruhannya ya. Jadi tadi kita sudah pakai konsentrasi sangat tinggi, Ayu, jadi tidak bisa yang lebih tinggi lagi ya. Artinya kalau mau 98 itu barangkali mahal sekali ya, karena kalau etanol semakin kita mau mengurangi konsentrasi, kalau juga konsentrasinya sudah tinggi ya, kemudian kita kurangi lagi itu cukup mahal ya, cukup mahal. Makanya kenapa bioetanol untuk bahan bakar yang harus 0% water itu tidak berkembang gitu, karena ketika menguapkan lagi airnya dengan konsentrasi yang sudah 95% itu harus menggunakan distilasi titik kritis gitu istilahnya ya. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Sudah? Hanya Ayu saja yang ditanyakan? Oke, baik. Baik, terima kasih kelas sudah bergabung dengan praktikum virtual yang sudah kita ikuti dari jam 8 sampai
menuju jam 10. Saya rasa Anda juga punya kegiatan lain setelah jam 10 ya. Ikuti terus ya praktikum ini kita lakukan sampai minggu ketiga secara virtual dan Ibu memilih metode ini karena saya rasa Anda tidak hanya melihat video dalam pembelajaran tetapi juga Anda bisa langsung bertanya jawab ketika kami di sini melakukan pekerjaan laboratorium ya. Oke, baik kalau sudah tidak ada yang di sini silakan buka kameranya ya. Ada Bu Ega mana ada Evan, Bu Ega, ini Bu Ega ya, ada Nina Marisa, ya terima kasih sudah membantu saya. Evan mana Evan? Ada siapa lagi di sini? Ada Baiti Janah juga ada di sini, ya. Kemudian ada Nur Aini ada di rumah, ya. Kemudian mana? Lilis, mana Lilis? Kameranya Lilis. Oke, baik ya. Jadi kami ada di sini semua membantu, bukan membantu, artinya yang ada di sini mendapatkan pengalaman praktek ya. Jadi nanti ditanyakan saja jika ada yang tidak jelas yang di rumah karena mengikuti peragaannya cukup transfer pengetahuan dari peragaan ke Anda lewat virtual juga belum tentu bisa mulus ya. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada teman-temannya yang ada di sini. Oke? Bisa juga ditanyakan ke saya. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup ya pertemuan kali ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya rasa nanti praktikum-praktikum berikutnya tetap antusias ya dalam belajar ya. Insya Allah nanti Januari kita sudah bisa offline walaupun nanti hybrid, blended, sebagian offline, sebagian masih offline, sebagian online ya. Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Evan, Nina. Terima kasih teman-teman. Berapa mili itu? 100 mili. Ya. Makasih Lilis, Evan. Baik. Ada di Pak Angga. Hari ini yang repot Pak Angga. Ya, kemarin Ibu ke hari